Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Wijayatri. Saya akan mendampingi adik-adik dalam praktikum perhitungan dosis dan juga membaca resep ya pada mahasiswa kebidanan ya. Jadi di sini nanti adik-adik akan saya ajarkan bagaimana cara membaca resep dan juga obat-obatan apa yang sering diresepkan pada pasien pediatrik dan juga cara menghitung dosis sederhana yang mungkin nanti di masyarakat akan adik-adik sering temui gitu. Sehingga nanti pada akhirnya adik-adik akan bisa memberikan solusi atau jawaban terkait dosis dan juga pada saatnya nanti saat adik-adik bekerja adik-adik sudah tidak asing lagi dengan resep dan juga cara membaca resep dan perhitungan dosis, gitu ya, terutama pada obat-obat yang ditujukan untuk pediatri. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini nama saya ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu terkait dengan obat dan juga kenapa sih kok kita penting dalam mengetahui dosis dan juga perhitungan gitu ya dalam suatu obat gitu. Nah, nanti di situ saya akan jelaskan juga bedanya obat dengan racun karena disitulah letak perbedaannya gitu di dosis gitu sehingga kita perlu mengetahui dosisnya berapa untuk anak sekian usianya dan juga berat badannya sekian gitu ya. Nanti akan ada beberapa rumus dosis yang perlu adik-adik tahu dan juga bisa adik-adik aplikasikan sebagai rumus dalam menghitung dosis. Nah, di sini obat versus racun ya, tentu saja itu akan sangat berbeda berdasarkan dengan dosis. Jadi ketepatan dosis inilah yang akan membuat obat itu berbeda antara obat dan racun gitu ya. Karena pada dasarnya obat itu merupakan suatu senyawa asing gitu bagi tubuh gitu ya. Dan juga bisa menyembuhkan jika dosisnya tepat dan bisa membuat dia toksik atau racun jika dosisnya tidak tepat gitu. Nah, kalau kita mendalami lebih jauh terkait dengan proses farmakologi ya, itu banyak sekali yang mempengaruhi dalam mekanisme metabolisme obat gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, maka dia akan memberikan suatu respon gitu ya, efikasi gitu dan juga efek yang bagus untuk tubuh gitu ya. Nah, nanti di praktek ini mungkin akan ini ya, saya langsung menjelaskan berbagai perhitungan terkait dengan obat gitu ya. Nah, ini nanti kita dalami lagi di teori kita ya, saat nanti bertemu di teori gitu ya. Jadi di sini ada dosis, cara pakainya bagaimana, kemudian di prosesnya sendiri, metabolismenya, ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Itu di dalam farmakokinetik itu ada yang namanya metabolisme, jadi ada ATME. Nah, kemarin di farmakokinetik dan farmakodinamik sudah dijelaskan ya terkait dengan proses yang include di dalam farmakokinetik maupun farmakodinamik. Nah, obat itu bisa dikatakan aman, kemudian efektif, efisien, itu dipengaruhi oleh tadi tuh dosis, cara pakai, kemudian interaksi obat yang terjadi pada pasien, kemudian keadaan pasiennya bagaimana, dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti akan timbul nih, kalau orang pasien menggunakan obat, pasti akan timbul ada beberapa, tidak pasti ya, karena side effect atau efek samping itu tidak pasti terjadi pada semua orang gitu, tetapi ada beberapa orang yang mengalami side effect yang berbeda dengan satu orang dan orang lain gitu. Sehingga kadang di dalam suatu obat itu ada suatu penjelasan terkait dengan efek samping yang mungkin bisa timbul atau terjadi. Tetapi tidak semua orang mengalaminya gitu. Sehingga kita harus tetap menyampaikan tetapi tidak boleh menakut-nakuti pasien gitu ya. Sehingga pasien itu tidak kemudian takut dan menjadi tidak patuh atau adrenalnya kurang dalam mengkonsumsi obat oleh karena dia takut duluan terhadap side effect. Tetapi kita tetap harus menyampaikan side effect-nya itu kalau profesi ini ya, profesi apoteker lebih ke
ke arah sana ya. Mungkin kompetensi kebidanan dengan apoteker berbeda. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja untuk supaya adik-adik paham atau setidaknya mengetahui gitu ya. Kemudian di situ akan ada adverse effect atau dampak jikalau obat itu tidak benar dosisnya gitu ya. Nah, di sini definisi obat sendiri kan macam-macam ya. Ada yang bisa untuk memang digunakan untuk preventif, ada yang bisa digunakan untuk kuratif, ada yang memang digunakan untuk diagnosis. Nah, kemudian lain-lain gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau kita membahas lebih jauh, nanti akan ada kadar efektif minimal dan juga kadar toksik minimal gitu. Nanti akan saya sampaikan di perkuliahan. Kemudian di sini juga terkait dengan KEM dan KTM yang perlu kita perhatikan. Nah, ada beberapa obat yang memang indeks terapinya sempit dan juga ada indeks terapinya lebar. Nah, pada perhitungan dosis yang memang sangat krusial itu memang kita harus jeli di obat-obatan yang terutama ya, semua obat perlu kita perhitungkan dosisnya sesuai dengan penerimanya. Tetapi yang paling krusial harus kita perhatikan bahkan sampai kemungkinan interaksi pada obat-obatan ini jika digunakan dengan obat yang lainnya, itu biasanya obat-obatan yang memang dia mempunyai indeks terapi sempit atau jendela terapinya itu sempit antara KEM dan KTM-nya gitu. Misalnya di sini saya contohkan ada phenytoin, ada digoxin, ada aminofilin gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan menemui obat-obatan dengan indeks terapi lebar yang kebanyakan adalah obat-obatan pada pediatrik ya. Di sini nanti akan saya contohkan paracetamol, kemudian obat-obatan antibiotik, kemudian obat-obatan sirup yang lainnya gitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan juga nih kalau misalnya dia merupakan obat-obatan dengan indeks terapi sempit, maka akan ada interaksi inhibitor induktor. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang di sini yang perlu saya sampaikan ya, adik-adik perlu mengetahui terkait dengan rumus ya, rumus perhitungan dosis secara yang mendasar ya. Jadi dosis obat itu kan perlu dihitung ya. Jadi kita perlu mengetahui dulu ada rumus Young, ada rumus Dilling, ada rumus Red, ada rumus Termih gitu ya. Apa itu rumus-rumus itu? Nah, rumus Young itu adalah digunakan untuk anak kurang dari 8 tahun, nanti rumusnya adalah N itu usia, per N usia, plus 12 kali dosis maksimal dewasa. Jadi nanti adik-adik harus tahu dulu nih, dosis maksimal dewasanya berapa atau dosis lazimnya berapa. Gitu. Nah, biasanya jika adik-adik ingin menghitung dosis, bisa juga adik-adik melihat MIMS ya, melihat MIMS atau kalau di kita Drug Information Handbook gitu ya, atau di Farmakope itu bisa dilihat dosis maksimal dewasanya. Tetapi kalau adik-adik di kebidanan lebih ke ini aja deh, dosis lazimnya yang biasa digunakan untuk dosis dewasa itu berapa. Nah nanti adik-adik bisa melihatnya di dosis untuk anak dengan rumus ini gitu ya. Nah, nanti misalnya ini saya contohkan ya. Misalnya cetirizine aja ya. Cetirizine itu adik-adik juga bisa membaca ininya, apa namanya, dosisnya pada bungkusnya gitu ya. Biasanya kan kalau bungkus itu kan ada ininya ya, ada apa namanya, tulisannya ya. Nah, itu yang perlu adik-adik kritisi atau adik-adik lihat gitu ya. Kira-kira obat ini namanya apa, kandungannya apa, kemudian dosisnya itu tuh berapa dalam 1 sendok takar itu. Jadi tergantung nanti kalau misalnya memang obatnya itu bentuknya sirup, ya, sirup seperti ini ya. Ini maka adik-adik bisa melihat dosisnya itu dia dipakainya dalam sendok takar atau pipet gitu ya ukurannya. Biasanya kalau sirup dia per 5 mili. Nah, kalau per 5 mili kita harus melihat nih, ininya adalah sendoknya ya. Sendoknya 5 mili itu segini takarannya. Nanti ada
tulisannya di sini ada 5 mili, ada 2,5, ada 1,25. Nah, nanti disesuaikan dengan berat badannya si bayinya dan juga usianya gitu ya. Kalau di sini udah ada tulisannya di sini misalnya, oh dosisnya untuk anak-anak 2 sampai 6 tahun gitu ya. 1 sendok takar nih 1 kali sehari. Ya udah, berarti 1 sendok takar nih 1 kali sehari ini. 1 sendok takar ini 1 kali sehari. Nah, yang perlu adik-adik ketahui itu cara minum obatnya itu tergantung dari efek samping yang mungkin timbul gitu ya. Jadi kalau di sini adalah cetirizine, maka biasanya digunakan malam hari ya, karena efek sampingnya itu tuh mengantuk gitu. Jadi anak-anak kalau memang dia perlu cetirizine, biasanya digunakan 1 kali sehari pada malam hari sebelum makan gitu ya. Jadi di sini digunakan 1 sendok takar nih. Berarti kalau misalnya di sini tertulis nih, ya tertulis seperti ini, kelihatan nggak ya? Saya stop share-nya dulu ya. Nah, kalau seperti ini nih, nah kelihatan ya? Kelihatan ya? Saya bacakan aja. Kalau misalnya di sini tertulis dosis anak, komposisinya ya, setiap sendok takar atau 5 ml sirup mengandung cetirizine dihidroklorid 5 mg. Berarti dalam 5 ml ini dia mengandung 5 mg cetirizine dihidroklorid gitu ya. Sehingga nanti tergantung adik-adik mau memberikan obatnya itu untuk berapa usianya gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih mudah lagi, biasanya sih di kemasan ini udah ada juga dosisnya. Untuk dewasa itu 1 sampai 2 sendok takar, tapi di bawah usia 2 tahun biasanya kita menghitung berdasarkan berat badannya gitu ya. Nah, saya share lagi. Oke, ini dosis lazim atau dosis maksimal ya. Kemudian ini rumus Fred, itu biasanya digunakan untuk bayi ya. Nah, N-nya itu dalam bulan gitu. Misalnya dia 1 tahun berarti kan 12 bulan gitu. Dibagi 150 kali dosis maksimal dewasa atau dosis lazim. Kemudian kalau dia termih ya, rumus termih itu berdasarkan berat badan. Biasanya kalau kita mau menghitung dengan cara yang lebih tepat, itu kita bisa menggunakan rumus termih ya, dengan berdasarkan berat badan. Biasanya kalau bayi itu kan usia tidak mencerminkan berat badan gitu ya. Kadang ada usia sama-sama 5 tahun, tapi ternyata berat badannya ada yang gemuk, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kurus. Nah, itu perlu kita perhitungkan di situ karena dia masih istilahnya tuh bukan manusia dewasa dalam bentuk kecil ya, sehingga kita harus perhitungkan betul dosisnya supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga lebih baik kita menggunakan rumus termih. Nah, ini dosisnya maka N per 70 kali dosis maksimal dewasa. Nah, N-nya itu dalam kilogram berat badan. Nah, ini contoh soalnya ya. Jika nih ada seorang ibu datang kepada bidan ya berkonsultasi terkait obat dan pasien menyampaikan bahwa anak yang masih bayi demam tinggi nih. Kemudian di rumah masih terdapat paracetamol sirup forte yang baru beberapa hari kemarin dibelinya untuk mengobati demam anak yang besar. Nah, apa yang harus Anda lakukan adik-adik semua? Berarti adik-adik harus baca dulu ya. Baca dulu kemasannya. Dia itu merupakan obat apa sih? Paracetamol sirup forte ya. Kalau forte itu kan berarti dosisnya besar gitu ya, nggak seperti biasanya gitu ya. Biasanya dalam dosis takar 5 mili dia mengandung dosis yang lebih besar. Nah, karena di sini adalah bayi, maka dosisnya perlu disesuaikan. Kalau bayi kan biasanya umurnya lebih kecil gitu ya, nanti tergantung di dalam aturan dosisnya ya di situ ya, indikasi dan aturan dosisnya di situ yang tertulis di dalam kemasan
dia berbunyi apa. Kemudian kita bisa buka MIMS ya, MIMS untuk menghitung dosisnya, gitu. Misalnya, nah ini step yang harus dilakukannya, berarti ingat rumus dulu nih, rumus perhitungan dosisnya. Kalau dia bayi, usianya berapa atau berat badannya berapa? Maka kita harus tanya dulu ke pasiennya. Usianya berapa ya Bu, putrinya atau putranya atau si dedek bayinya itu usianya berapa? Kemudian berat badannya berapa? Sehingga kita bisa menghitung memakai rumus yang mana. Gitu. Kalau saya sarankan tetap menghitung memakai rumus Termih. Nah, rumus Termih tadi seperti apa? Nah, ini N dalam kilogram per 70 kalikan dosis dewasanya gitu ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Kemudian setelah itu, jika ingin lebih akurat, maka hitung menggunakan berat badan ya. Nah, kemudian cari tahu dosis maksimal atau dosis lazim dari sediaan yang ada. Misalnya nih paracetamol nih. Paracetamol itu dosis lazimnya atau dosis dewasanya. Biasa kalau adik-adik mendapatkan paracetamol ya di pasaran, itu untuk dosis dewasa biasanya 500 miligram ya. Kecuali dia forte ya. Forte untuk dewasa gitu. Nah, kalau dosis lazim ya yang biasa-biasa aja yang ada di pasaran itu untuk dewasa berapa gitu. 500 ya, 500 mg. Nah, nanti bisa dihitung nih N-nya adiknya si bayi tadi itu berapa. Oh, dia beratnya misalnya 1 kilo nih. Ya, berarti 1 per 70 gitu ya, karena ini dalam kilo gitu ya. Kemudian kalikan dosis dewasa. Coba nih ya, saya contohkan, saya juga sudah sebutkan di sini, misalnya nih, misal setelah kita tanya, ibu tersebut ternyata umurnya adalah 2 tahun, tetapi berat badannya 10 kilo. Nah, berapa dosis paracetamol pada bayi tersebut gitu ya. Nah, rumus manakah yang digunakan? Ya, pakai yang rumus itu tadi, yang bisa atau Fred gitu ya. Kemudian praktekkan cara menghitung dosis obat tersebut. Hitung juga jika ternyata sediaan yang ada di rumah ibu tersebut adalah, misalnya ini Proris Forte ya. Tergantung nanti. Nah, ini dosis lazim paracetamol kan 500 nih. Kemudian dosis anaknya itu kan 2, kita menggunakan rumus apa nih? Yong ya, 2 per 2, N per N, kurang dari 8 tahun kan tadi, plus 12 kalikan 500. Berarti harusnya anak tersebut mendapatkan dosis 72 mg gitu ya. Nah, karena apa? Kita bulatkan aja, kalau 71,42 mg ya kita 72 gitu lah ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan rumus yang satunya, tadi kan 2 tahun nih ya. 2 tahun. 2 per 150, tapi ini 2 tahunnya dalam bulan ya. 2 tahun itu berarti berapa bulan gitu. 2 tahun per 150 kali 500. Oh, ketemu 80 mg. Ya, karena ini indeks terapinya lebar, nggak apa-apa. Antara 72 ke 80 kan masih agak sama ya. Karena yang 72 ini agak susah. Kalau kita menghitungannya, dosisnya memakai sendok takar, paling tepat kita bisa menggunakan pipet tetes gitu ya. Nah, kita biasanya kalau punya bayi itu harus sedia pipet seperti ini. Nah, supaya adik-adik bisa. Tapi ini kurang teliti ya, karena nggak ada strip-stripnya per per 0,1 milinya gitu. Sehingga kurang pas gitu ya. Kalau misalnya dosisnya obat itu misalnya antibiotik atau apa gitu. Tapi kalau paracetamol bolehlah misalnya selisih-selisih sedikit gitu ya. Ini misalnya 80 mg, berarti kan kita tergantung nanti Proris Forte-nya bunyinya gimana gitu ya. Nah, ternyata di sini kalau di Proris Forte, karena dia forte, itu per 5 milinya dia mengandung 250 mg nih. Kalau dia usianya 2 tahun, berarti berapa ya? Gitu kan? Nah, ternyata dia hanya membutuhkan 1,6 ml gitu. Karena apa? Nih, ini kan kalau misalnya dihitung tadi pakai rumus Young ya, kemudian ini rumus Fred ya, terdapat 5 mili nih yang perlu yang ada di Proris Forte. Setiap kita ngambil 5 mili,
maka dia mengandung 250 miligram parastamol gitu ya. Maka di sini berarti kalau 80 miligram kita harus mengambil berapa mili gitu kan ya. Nah, berarti gini aja. 80 miligram X mili gitu ya. Kalau misalnya 5 mili, dia mengandung 250 mili. Berarti berapa nih? Dikalikan silang aja. 80 berapa? X mili. Kemudian kalau misalnya 250, dia 5 mili. 5 kali 80 dibagi 250. Ketemu 1,6 mili. Jadi dia harus mengambil 1 mili ya, ini kan pipet tetes untuk anak-anak, untuk bayi, itu adalah 1 mili segini. Diambil 1 mili, kemudian dikasihkan di sendok, atau di mana yang mudah untuk memberikannya, biasanya sih tetap pakai pipet ya. Nanti kita masukkan, kita minumkan maksudnya, kemudian kita ambil lagi nih. Kan tadi 1 mili nih, kurang 0,6 mili gitu. Kemudian diambil lagi 0,6 diberikan ke si anak gitu. Supaya dosisnya yang diberikan adalah 80 miligram gitu ya. Baik adik-adik, tadi saya menjelaskan terkait ya. Tadi saya bilangnya apa sih? Ini ya, paracetamol forte ya. Nah, di sini contohnya adalah Sanmol forte. Tadi saya ngomongnya Proris ya. Proris itu ibuprofen ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapan tadi. Jadi di sini kalau ibuprofen ya, Proris forte biasanya dia 200. Dia juga digunakan sebagai ini juga antipiretik gitu. Tetapi first line untuk anak-anak gitu biasanya kita pilihkan dulu yang paracetamol gitu. Baru kemudian kalau memang tidak mempan memakai paracetamol, kita baru beralih ke second choice-nya gitu. Jadi kita pilih Proris yang isinya adalah ibuprofen. Tapi kalau kita tadi menghitungnya ibuprofen, maka bukan kalikan 500 lagi, karena dosis lazim ke dewasa itu 400 gitu ya. Nah, kalau Proris Forte nanti isinya bukan 200 per 5 mili lagi, tetapi bukan 250 gitu ya per 5 mili, tetapi 200. Nah, tadi paracetamol forte-nya itu Sanmol forte ya. Jadi begitu. Kemudian di sini ketemunya itu ya, apa namanya, 1,6 mili ya. Kalau kita memberikan Sanmol forte gitu ya, Sanmol forte. Saya menyebut merek, mohon maaf ya. Karena langsung supaya adik-adik mengenal gitu, mengenal yang ada di pasaran tuh seperti apa, obat-obatannya tuh apa aja gitu. Kemudian karena kalau misalnya saya mencontohkan yang paracetamol itu biasanya ya isinya tergantung, nanti dilihat ya, dilihat per masing-masingnya. Misalnya saya cari ya di sini paracetamol sirup. Nanti adik-adik menemukan yang berapa mili. Nah, kalau ini 60 mili nih. Ini 60 mili, kemudian dosisnya, nah kalau ini dosisnya adalah 120 per 5 mili. Nah, nanti adik-adik hitung nih. Kalau misalnya dosisnya untuk per 5 milinya itu 120, maka untuk mendapatkan dosis sebanyak 80 miligram, adik-adik harus mengambil berapa mili gitu. Nah, coba kita hitung ya. Kita hitung lagi. Kita hitung di sini. Kalau misalnya dia
Oke, stop share aja dulu. Share screen lagi. Nggak bisa ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kalau dia 120 ya, kita butuh 80 mg nih. Ini berapa mili gitu ya? Kalau ternyata dosisnya 120 mg dalam 5 mili ya. Berarti adik-adik harus menghitung nih 180 dikalikan 50 ya. 5 dikalikan 5 mili, ini mili, ini miligram. Itu dibagi nih. Dibagi berapa nih? 120. Nah, ketemu berapa? 120 miligram ya. Berarti miligram sama miligram hilang, ketemunya mili nanti. Ketemu berapa coba? Ketemu berapa? 80 kalikan 5. 80 dikalikan 5 ketemu ya, 80 dikalikan 5 dibagi 120. Berarti ketemu 3 mili. Nah, adik-adik harus mengambil 3,3 mili ya. Untuk mendapatkan dosis 80 mg untuk diberikan pada si anak gitu ya. Nah, kemudian gimana yang harus kita sampaikan ke pasien gitu. Kalau keterangannya pada buku ya, kalau kita melihatnya di buku gitu ada TID gitu. TID itu adalah ter indai gitu. Jadi diberikannya adalah ter itu 3 kali di dalam 1 hari, prorenata. Prorenata itu jika perlu. Jadi adik-adik harus menyampaikan ke pasiennya nanti dosis dengan 3,3 mili ya yang mengandung 80 mg paracetamol itu diberikannya 3 kali sehari gitu dalam sehari jika perlu. Jika perlu itu jika memang si anak masih panas maka bisa diulang 3 kali sehari gitu ya. Kalau Q in day berarti bisa 4 kali sehari. Tapi kalau misalnya di situ tertulisnya boleh diulangi, tapi di situ adalah Q ya, Q 6H. Ya, ini berarti diberikan tiap 6 jam. Berarti boleh diberikan dalam jangka waktu 4 kali ya, 4 kali sehari. Karena 24 dibagi 6 itu adalah 4 kali sehari. Gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih ya. Berapa milikah yang Anda ambil jika tertulis dalam kemasannya adalah ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga, sudah saya jelaskan ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh perhitungan obat antibiotik nih pada anak ya. Karena biasanya kita juga menemui obat-obatan antibiotik misalnya. Di sini cefixim. Nah, cefixim itu juga merupakan antibiotik ya yang digunakan untuk anak dan biasanya untuk antibiotik itu obatnya dalam bentuk sirup kering gitu. Kalau ini obat merek ya.
Nah, ini contohnya Yusimog, kemudian yang ini isinya Yusimog itu adalah amoksisilin. Nanti itu merupakan sirup kering yang mana pada saat mau diberikan ke pasien, biasanya kita melakukan rekonstitusi dulu dengan menambahkan Aquades ya sampai batas yang ada di kemasan. Kemudian dihomogenkan dengan cara yang benar sehingga tidak timbul buih yang terlalu banyak, yang mana nanti kalau timbul buih itu akan mengganggu dalam pengambilan obatnya itu ya dalam takaran karena dia terganggu dengan buih gitu ya sehingga dosisnya pun akan terganggu perhitungannya gitu. Nah, ini misalnya seorang pasien anak dengan diagnosis sakit pernapasan atau bronkitis menerima obat antibiotik ceftriaxone. Nah, berapakah dosis yang akan diberikan gitu? Kalau misalnya nih dalam MIMS atau buku petunjuk terkait obat diketahui bahwa dosis ceftriaxone untuk anak lebih dari 5 tahun adalah 125 mg sampai 250 mg. Ya, ini berarti dosis batas bawah, ini batas atasnya segini. Itu untuk anak usia di atas 5 tahun ya. Bis indai, kalau bis itu berarti 2 kali di dalam sehari, indai ya, 2 kali sehari ya. Jadi obat ini untuk anak lebih dari 5 tahun dosisnya sekitar 125 mg sampai 250 mg diberikan 2 kali sehari gitu ya. Nah, sedangkan untuk bayi diketahui dosis ceftriaxone adalah 30 sampai 100 mg per kilogram berat badan. Queen kue ya, 6 hora gitu ya. Sehingga kalau Q6HR maka dia diberikannya 4 kali sehari. Maka kalau misalnya ada Q6HR maka 24 dibagi 6. Nah, jaraknya itu 6 jam, tiap 6 jam gitu ya. Sehingga diberikannya 4 kali sehari. Dan kalau misalnya itu obat antibiotik, sebaiknya adik-adik membiasakan diri untuk menghitung per berapa jamnya gitu. Nah, di sini adalah Q6 jam, maka setiap 6 jam gitu. Adik ngeplotting jamnya itu ya setiap 6 jam. Misal, kalau adik bayi, biasanya kan lebih baik kita bangunkan lebih awal daripada kita mengganggu saat dia lebih tidur lebih awal, kemudian kita ganggu untuk meminumkannya, meminumkan obat gitu. Sehingga biasanya kita plotting jamnya itu tuh yang mana dia lebih apa ya istilahnya tuh di plotting lebih awal bangunnya, kemudian nanti kita minumin obat, kemudian kita bisa memandikan dan lain-lainnya. Nanti yang kedua kita hitung lagi 6 jam setelahnya, kemudian sampai ke yang keempat itu 6 jam jangka waktunya. Gitu ya. Nah, di sini kalau obat-obatan seperti antibiotik di dalam DIH atau MIMS itu biasanya kita menemukan dosisnya itu tuh per miligram per kilogram berat badan gitu. Jadi kita harus tahu dia berat badannya berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah 14 kilo gitu ya anaknya, maka kita bisa pilih nih antara 30 sampai 100 itu kira-kira kita pakai dosis yang rentang berapa nih? Misalnya 40 mg ya yang kita pakai ya. Ya udah 40, ini batas bawahnya lah ya, 40 di tengah-tengah ya 40 mg dikalikan nih. Kalikan berat badannya itu 14 kilo nih, berarti 560 mg gitu ya. Itu kalau dia di istilahnya gini, kalau misalnya kita hitungannya kan 30 sampai 100 mg per kilogram berat badan Q6HR. Nah, ini tuh harus dibagi 4 gitu. Ya, karena diberikan tiap 6 jam gitu. Jadi tadi hitungannya antara 30 sampai 100 kita ambil 40 misalnya dosisnya kan 40 terus kilogram berat badannya misalnya dia 14 kilo kan ketemu 560 ya miligram. Maka kalau di situ tertulis Q6HR ya udah dibagi aja Q-nya 6HR itu 24 dibagi 6 kan, ketemu 4 kan. Berarti setiap kali dia meminumkan obatnya ketemu 140 mg. Berarti tiap kali si bayi itu mendapatkan obat ceftriaxone adalah 140 mg gitu setelah makan gitu ya. Kemudian hitung dosis untuk masing-masing anak nih dengan umur 6 tahun. Nah, ini kan yang 6 tahun tadi kan ya. Misalnya tadi per kilogram berat badan nih 14 kilo nih.
ketemunya. Kemudian kalau bayi ya berarti yang bayi 10 kilo. Nah ini contoh soalnya, adik-adik harus menghitung. Ini misalnya saya contohkan, kalau dia usianya 6 tahun nih, 6 tahun ya udah, kita lebih dari 5 tahun kan ini. Nah, misalnya usia anaknya itu 6 tahun, maka kita pakai yang ini. Nih, safety reaction untuk anak di atas 5 tahun adalah 125 mg sampai 250 mg diberikan 2 kali sehari sesudah makan. Berarti kita pilih aja ini. 125 kan kalau untuk 5 tahun nih. Bisa 130 lah, 130 karena dia kan rentang atau jendela terapinya itu lebar gitu. Sehingga harapannya kita masih di atas KEM tetapi tetap di bawah KTM gitu, kadar toksik minimal gitu. Nah, ini contoh lagi nih, ceftriaxone itu kan dia dalam bentuk vial ya. Biasanya sih kalau di rumah sakit gitu ya diberikan dalam bentuk injeksi gitu ya. Nah, tentu saja kalau dia dalam bentuk vial, sirup bukan sirup kering, sediaan kering ya, antibiotik dalam kering, serbuk kering gitu ya, maka kita harus rekonstitusi, kita tambahkan WFI atau water for injection gitu. Nah, di situ harus kita rekonstitusi nih. Nah, ini saya contohkan lagi ya di sini cara rekonstitusi ya. Kalau kita berpraktek itu ya secara langsung. Nah, nanti bisa diajarkan banyak hal ya. Misalnya kita di LAF itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau rekonstitusi sediaan seperti ini, biasanya kita menggunakan suatu area apa ya namanya LAF, laminar airflow gitu ya. Jadi harapannya untuk menjaga sterilitas dari sediaan obat kita gitu. Nah, ini pada penyiapan obat injeksi seperti ceftriaxone, kita kan biasanya dalam bentuk vial ya. Ini kan mempunyai tekanan yang apa ya istilahnya positif ya. Sehingga saat diambil gitu, dimasukkan cairan, itu kita harus mengambil udara dulu di dalam spatnya. Kemudian kita mengambil apa namanya ya, cairannya ya, kita ambil dulu. Istilahnya kalau kita mau memasukkan 1 mili, kita ambil dulu udara yang ada di dalam, kemudian kita memasukkan 1 mili supaya nanti tidak nyiprat gitu air yang ada di dalam vialnya gitu ya. Nanti akan saya contohkan nih. Nih misalnya berapa mili yang harus diambil untuk mendapatkan dosis 75 mg. Ini perhitungan juga ya. Kan tadi kan di dalam vial itu ada 1000 mg nih dalam satu vial ini. Nah, kalau misalnya kita merekonstitusinya dengan menambahkan 5 mili, berarti 1000 mg dalam 5 mili gitu. Tapi kalau kita mau menambahkan 10 mili WFI, maka 1000 mg ini nanti dalam 10 mili gitu. Jadi dalam 1 mili nanti dia mengandung 100 mg ceftriaxone gitu. Tapi kalau misalnya 5 mili, maka dalam 1 mili mengandung 200 mg ceftriaxone. Nah, ini misalnya berapa mililiter yang harus diambil untuk mendapatkan dosis 75 mg nih? Berarti tinggal gini aja. Kalau kita rekonstitusi menggunakan WFI 10 mili, maka dia mengandung 100 mg kan tiap milinya ya. Berarti kalau kita butuh 75 mg, berapa mili yang harus kita ambil? Ya udah, kita tinggal hitung aja seperti ini ya. Nih, dikalikan silang ya, 75 kalikan 10 dibagi 1000 ya, ketemu 0,75 gitu. Jadi untuk mendapatkan dosis 75 mg, maka kita bisa mengambil sediaan ceftriaxone tadi injeksi 0,75 mili. Kemudian kita suntikkan gitu. Ini contoh perhitungannya lagi. Ya. Ini bisa direkonstitusi menggunakan Aqua Pro injeksi atau WFI ya. Ini contohnya. Contoh rekonstitusinya. Kita buka dulu. Biasanya kita lap lagi ya ininya menggunakan tisu ya, swab. Tisu alkohol ya, di swab dulu supaya tetap steril.
Kemudian baru kita ambil pakai spet. Ya. Kita masukkan ya. Biasa kita ambil anginnya dulu yang ada di dalam, kemudian kita masukkan apa namanya? Nah, itu kan tekanan positif ya, sehingga dia menekan keluar gitu udaranya, agak sulit memang. Kalau kita punya waktu untuk berpraktek, nanti kita praktekkan sama-sama. Jadi sementara saya mengambil video dari YouTube dulu ya. Kemudian kita memungkinkan. Nah, ini nggak boleh dipegang sebenarnya ya, yang untuk tutupnya ini ya, karetnya. Karena itu adalah titik kritis juga gitu, titik kritis dari file yang itu tidak boleh dipegang gitu ya. Kemudian setelah dikocok baru kita ambil berapa yang kita butuhkan. Begitu. Ini cara contoh rekonstitusi gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti kita juga akan menghitung ya, menghitung tetes infus ya. Perhitungannya nanti akan saya sampaikan di perkuliahan. Oke. Mungkin itu dari saya terkait dengan obat-obatan yang sering kita temui ya pada anak. Sekarang saya akan masuk ke resep ya. Saya akan mengenalkan sedikit terkait dengan resep. Sebentar. Oke adik-adik, mungkin untuk pertemuan terkait resep akan kita sambung lagi di video berikutnya ya. Dari saya bila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan berlatih dengan soal-soal yang akan saya berikan selanjutnya sehingga adik-adik sudah terbiasa menghitung dosis-dosis yang memang rata-rata sering adik-adik temui nantinya. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik semua. Apa yang saya sampaikan ya tadi. Selamat belajar, semoga adik sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi di perkuliahan secara tatap muka. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.